Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 78 tahun yang lalu merupakan hari bersejarah bagi negara kita. Proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno benar-benar membuat perubahan bagi negara kita kala itu. Lantas momen apa yang sudah menjadi identitas pada hari kemerdekaan menurut teman-teman edukasimu? Ya benar, lomba 17 Agustus. Lalu pernahkah teman-teman berpikir, dari mana sejarah lomba yang sudah rutin kita lakukan setiap 17 Agustus ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di sini di channel Edukasimu. Di sini saya Riko Dwi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai asal-usul adanya lomba 17 Agustusan. Nah, sebelum masuk ke video pembahasan, di sini kami seluruh anggota channel tim Edukasimu mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-78. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke pembahasan mengenai asal-usul adanya lomba 17 Agustusan di sini. Pertama-tama di sini lomba 17 Agustusan adalah tradisi tahunan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun jenis lombanya hampir sama setiap tahun, masyarakat sangat antusias untuk mengikutinya. Semua orang dan orang tua hingga anak-anak berpartisipasi dalam peristiwa menyenangkan yang terjadi setiap bulan Agustus. Mulai dari peralatan dapur hingga elektronik seperti TV dan kulkas, hingga banyak hadiah unik dan menarik yang bisa dilihat. Walaupun bagaimanapun tidak banyak orang yang tahu kapan lomba Agustusan pertama kali diadakan atau siapa yang memulainya. Hingga saat ini juga masih belum terungkap siapa sih sosok ataupun kelompok yang memulai tradisi merayakan perlombaan pada peringatan 17 Agustusan. Kebiasaan ini mulai dikenal luas pada sekitar tahun 1950-an. Pada masa tersebut, intensitas pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan telah mereda. Hal ini juga memicu kepulangan ibu kota dari Yogyakarta ke Jakarta. Sebagai wujud kegembiraan akan hasil perjuangan kemerdekaan yang berhasil diraih oleh para pejuang, berbagai perlombaan tradisional diadakan, seperti panjat pinang, tarik tambang, hingga balap karung. Walaupun perlombaan ini kini menjadi bagian penting dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, sebenarnya tradisi semacam itu sudah ada sejak jauh sebelum Indonesia merdeka ya. Lomba-lomba di sini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tradisi sebelum masa kemerdekaan dan kemudian dikembangkan dengan variasi jenis perlombaan baru seiring berjalannya waktu. Proses perkembangannya mengarah pada penyelenggaraan perlombaan sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Sampai sekarang juga perlombaan tradisional ini masih tetap ada dan dapat bertahan meskipun di tengah era teknologi yang terus berkembang. Dengan berjalannya waktu, perlombaan-perlombaan ini terus berkembang dan dipelihara hingga menjadi bagian tak terpisahkan dan tradisi warisan budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai cara merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, mari kita lihat kapan dan bagaimana sejarah masing-masing jenis perlombaan ini dimulai. Yang pertama, itu ada lomba balap karung, di mana untuk lomba ini menggambarkan pakaian sehari-hari yang biasa dikenakan oleh masyarakat Indonesia pada masa lampau. Meskipun saat ini telah menjadi bagian dari tradisi tahunan untuk memperingati hari ulang tahun negara Republik Indonesia, sebenarnya perlombaan ini telah menjadi populer sejak era penjajahan Belanda di Indonesia. Menurut informasi dari Australia Indonesia Youth Association, lomba ini pertama kali diadakan oleh para misionaris Belanda sebagai bagian dari acara yang mereka selenggarakan. Dan yang kedua di sini untuk jenis-jenis lombanya itu ada panjat pinang. Awalnya untuk perlombaan ini diadakan sebagai hiburan bagi kaum kolonial yang ingin melihat masyarakat pribumi bersaing untuk memperoleh barang berharga seperti bahan-bahan pokok. Barang-barang tersebut diletakkan di pucuk pohon pinang dan masyarakat Indonesia harus memanjat untuk mendapatkannya.
Namun, seiring berjalannya waktu, makna lomba ini berubah. Lomba Panjat Pinang kini melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Dan yang ketiga di sini ada lomba tarik tambang. Nah, meskipun bukan berasal dari Indonesia, lomba ini konon diadaptasi sebagai wadah untuk beradu kekuatan dan hiburan. Sejarah mencatat bahwa lomba ini sebenarnya dimasukkan untuk menggambarkan perjuangan para pahlawan yang dulu terpaksa bekerja dalam kondisi yang sulit. Tulisan dari Jenny yang dikutip dari Online Scholarship Competition.com pada Sabtu 7 Agustus 2021 menjelaskan bagaimana lomba ini juga bertujuan agar masyarakat mengetahui lebih dalam tentang pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan dulu kala. Dan yang keempat di sini itu ada lomba makan kerupuk. Nah, untuk lomba ini teman-teman memiliki makna yang lebih dalam arti melambangkan keadaan yang sederhana dan makanan yang mudah diakses. Dalam perlombaan ini juga peserta ditantang untuk makan kerupuk yang diikat dan digantung tanpa menggunakan bantuan tangan. Orang yang berhasil menghabiskan kerupuk dengan cepat akan meraih gelar pemenang. Dalam kesederhanaannya, lomba ini mengandung pesan yang mengajarkan kita untuk menghargai keberlanjutan dan apresiasi terhadap apa yang kita miliki. Dan yang kelima di sini ada lomba sampan layar. Dikutip dari sumber goriyoti.co.id, ada sebuah tradisi yang menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan di Batam, yaitu lomba sampan layar, di mana untuk lomba ini telah menjadi acara rutin yang diadakan oleh masyarakat Batam untuk merayakan momen sejarah tersebut. Tradisi ini berlangsung sejak tahun 1945. Sesuai dengan namanya, sampan-sampan berwarna-warni akan memenuhi permukaan laut. Antusias masyarakat Batam terhadap lomba ini sungguh besar. Bahkan tak jarang juga partisipan dari mancanegara juga turut meramaikan acara ini dengan sampan-sampan yang mengibarkan layar-layar di laut. Lomba ini juga tidak hanya menjadi perayaan lokal, akan tetapi juga mengundang partisipasi lintas budaya yang semakin memperkaya semangat peringatan kemerdekaan. Dan yang keenam di sini ada lomba dayung. Nah, dikutip dari sumber yang dilansir oleh goriyoti.co.id, kita dapat mengetahui bahwa lomba dayung perahu naga telah menjadi salah satu agenda yang sangat dinantikan oleh masyarakat setiap kali memperingati hari ulang tahun Negara Republik Indonesia. Sungai Martapura akan menjadi saksi dan semaraknya acara ini, di mana masyarakat tidak hanya berduyun-duyun untuk menyaksikan, tetapi juga bergabung dalam perlombaan tersebut. Peserta dari lomba ini tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat lokal, tetapi juga melibatkan warga dari provinsi tetangga. Nah, perlombaan ini sudah menjadi tradisi sejak tahun 1924 yang menunjukkan betapa akar budayanya telah ditanamkan dalam masyarakat sejak lama. Dengan demikian, lomba dayung perahu naga bukan hanya sekedar ajang kompetisi, akan tetapi juga menjadi simbol persatuan, semangat juang, dan kerjasama yang mencerminkan semangat kemerdekaan. Dan yang ketujuh di sini itu ada lomba pacu kuda, di mana berdasarkan informasi dari goriyoti.co.id kita dapat mengetahui bahwa tradisi pacu kuda sebenarnya merupakan permainan rakyat yang telah berakar dari sejak zaman penjajahan Belanda setelah masa panen. Namun pada tahun 1956 pemerintahan setempat mengambil alih tradisi ini. Sejak saat itu permainan ini diartikan sebagai simbol semangat perjuangan masyarakat dalam meraih kemerdekaan. Hingga sekarang juga tradisi pacu kuda terus dipertahankan dan diadakan secara luas setiap tanggal 17 Agustus untuk setiap tahunnya. Dalam konteks sejarahnya, permainan ini memperlihatkan betapa tradisi awalnya hanya merupakan hiburan atau aktivitas panen-panen, kemudian mendapatkan makna yang lebih dalam sebagai simbol semangat perjuangan dan upaya meraih kemerdekaan. Dengan demikian, pacu kuda bukan hanya permainan biasa, akan tetapi juga memiliki nilai-nilai historis dan patriotis yang mengingatkan kita tentang perjuangan masa lalu dalam merebut hak kemerdekaan. Dan yang ke-8 di sini ada lomba obor estafet. Mengacu pada goriyoti.co.id, pada sekitar tahun 1992, lomba estafet obor di Semarang menjadi perlombaan yang sangat istimewa karena menghadirkan peserta terbaik dari atlet-atlet Semarang. Perlombaan ini telah menjadi acara tahunan selama 30 tahun setiap memperingati Hari Kemerdekaan. Estafet obor telah menjadi lambang semangat yang mengingatkan pada perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Simbol obor ini mempresentasikan semangat dan tekad yang berkobar dalam perjuangan mereka.
teman-teman ya, untuk setiap tahunnya, untuk bulan Agustus di sini mengingatkan kita akan arti pentingnya kemerdekaan. Maka dari itu, kita terus menjaga semangat perjuangan para pahlawan dengan terus belajar dan berkontribusi bagi negara kita tercinta ini. Kemerdekaan bukan hanya sebuah hari, melainkan semangat yang harus kita pupuk setiap hari, di mana untuk momen kemerdekaan Republik Indonesia mengingatkan kita akan kekuatan persatuan dan semangat berjuang. Lomba-lomba kemerdekaan Republik Indonesia adalah peluang untuk menggali potensi diri dan berkontribusi bagi masyarakat untuk negara. Bersama edukasimu di sini, mari kita terus meraih ilmu dan pengetahuan untuk memajukan bangsa ini. Sekian dulu video dari kami di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel kami di sini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan sebuah video di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya Riko Dwi. Jangan lupa tetap penasaran dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.